menjadi pemimpin rohani tetapi juga penguasa duniawi. Dari donasi Pepin lahirlah negara kepausan, sebuah entitas politik yang bertahan lebih dari 1000 tahun hingga zaman modern. Dengan langkah ini, Pepin bukan hanya menyelamatkan Roma dari kehancuran, tetapi juga memastikan bahwa gereja akan berdiri sebagai kekuatan politik sejajar dengan kerajaan-kerajaan Eropa. Ia menuliskan sebuah warisan yang lebih besar dari dirinya sendiri, tatanan baru di mana dunia sekuler dan dunia rohani saling menopang. 4. Stabilitas dan sentralisasi kekuasaan. Pepin mewariskan sebuah kerajaan yang lebih bersatu daripada sebelumnya. Ia menundukkan pemberontakan di Aquitaine dan mengamankan perbatasan. Di bawahnya, kerajaan Franka beralih dari kumpulan suku-suku longgar menjadi struktur pemerintahan yang lebih terpusat, membuka jalan bagi ekspansi besar-besaran di era Charlemagne. 5. Pembinaan keturunan untuk memimpin. Pepin tidak hanya memikirkan kekuasaan pada masanya, ia mempersiapkan dua putranya, Karl Charlemagne dan Carloman, untuk memerintah, membekali mereka dengan pendidikan militer, diplomasi, dan agama. Dengan itu, ia memastikan bahwa warisan politik dan nilai-nilai kepemimpinannya mengalir dalam darah penerusnya. Naksam, simbol perubahan zaman. Ia mengakhiri era Raja Boneka dan memulai era Raja Ksatria, di mana kekuasaan sah harus diiringi kekuatan nyata. Pepin menjadi contoh bahwa ukuran tubuh tidak membatasi besarnya pengaruh. Namanya, meski dibubuhi julukan pendek, tetap berdiri tegak di antara penguasa besar Eropa. Kesimpulan, bayangan yang menjangkau abad-abad, Pepin meninggalkan lebih dari sekadar kerajaan. Ia meninggalkan kerangka Eropa baru. Tanpa keberaniannya mengganti dinasti, tanpa persekutuannya dengan Paus, tanpa donasi Pepin, kebangkitan Kekaisaran Karolingia mungkin takkan pernah terjadi. Itu adalah pengatur panggung, arsitek awal dari sebuah tatanan dunia yang akan mencapai puncaknya di bawah putranya. Seperti yang ditulis seorang kronikus abad pertengahan. Ia mungkin pendek dalam tubuh, namun panjang dalam pandangan. Kecil dalam raga, namun besar dalam sejarah. Hubungan raja dengan paus bukan sekadar persahabatan, tetapi perjanjian dot suci. Seperti Musa menuntun Israel, demikianlah paus menuntun rohani dan umat, dan aku menjaga tubuhnya dengan pedangku. Tanpa iman, kerajaan hanyalah hutan liar. Tanpa kekuatan, gereja hanyalah domba tanpa gembala. Seorang raja bukanlah raksasa yang bodoh menjulang, bukan pula bayangan yang bodoh menakutkan, melainkan penuntun yang rendah hati. Aku yang tubuhku lebih kecil dari para bangsawan lain, belajar bahwa kebesaran tidak diukur dari tinggi badan, melainkan dari sejauh mana kita mampu menegakkan hukum Tuhan dan menjaga rakyat dari kehancuran.